Selamat pagi para mahasiswa semuanya. Pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah farmakologi, yaitu seminar kelompok pemberian injeksi intrakutan. Namun sebelum perkuliahan kita mulai, silakan saudara-saudara absen terlebih dahulu dengan menyatakan kehadirannya menggunakan voice note. Nanti saya tunggu sampai jam 8:10 dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok. Saya ingatkan kembali bahwa absensi hanya sampai jam 8:10. Kalau terlambat, maka dinyatakan tidak hadir atau alpa. Dan saya juga berharap saudara semua harus standby terus di depan laptop, komputer atau di HP-nya masing-masing selama perkuliahan berlangsung. Terima kasih. Saya hadir Pak atas nama Vicky Bayu Mahyudin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pulyanuar hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Pak atas nama Nila Rofiqoh. Waalaikumsalam Pak, Rizkia hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naina Pak, hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Rasmina hadir Pak. Saya Gita Almara Oktanela hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Fadilah Putri Salsabila hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pratiwindia Nur Anika hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Pak atas nama Ega Yuli Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Pak atas nama Astati. Selamat pagi Pak, Mega Simor Solesiaan hadir Pak. Waalaikumsalam Faras Salsabila Aryama hadir Pak. Selamat pagi Pak. Saya Nadine Tasya Tolande hadir Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Syabani Pak. Selamat pagi Pak. Abednego Barnabas hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir Pak atas nama Akbar Aswiantoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Nuraisa hadir Pak. Christian Lasria Roma Uli Siregar hadir Pak. Selamat pagi Pak, saya atas nama Devita Natalia hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Erik Ramdhani hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Nurtang hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriana Sari hadir Pak. Selamat pagi Pak, saya Indra Kristina hadir Pak. Selamat pagi Pak, saya Yulita hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani hadir Pak. Waalaikumsalam Hairunisa Zara hadir Pak. Selamat pagi Pak, saya Charisma Cita Kristi hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Rahmawati, NIM 19-135-064 hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yoga Boholeksono hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina Ananda hadir Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya atas nama Putra Diwardana hadir. Selamat pagi Pak, Gadung Karolin hadir. Waalaikumsalam Pak, Sophie Wulandari hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denitri Nur Ramdhani, saya hadir. Saya Pak Hersiana Elsa hadir Pak. Selamat pagi Pak. Baik ya, saya sudah mendapatkan data ada 36 orang yang hadir pada pagi hari ini.
Satu orang belum ada konfirmasi kehadiran, tapi saya belum tahu atas nama siapa, belum dicek. Baik, selanjutnya silakan kepada kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan materinya. Untuk presentasi kelompok, saya ingatkan maksimal 15 menit saja ya. Nanti akan saya ingatkan kalau memang waktunya sudah habis atau selesai. Silakan. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemberian obat melalui intrakutan. Kelompok kami terdiri atas 5 orang, yang pertama Yulita, saya sendiri, yang kedua Naina, yang ketiga Akbar Aswiantoro, yang keempat Ega Yuli Kartika, yang kelima Erik Ramdhani. Yang pertama pengertian. Memberikan obat melalui suntikan intrakutan dan intrademal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Injeksi intrakutan dimasukkan langsung ke lapisan epidermis tepat di bawah stratum corneum. Intrakutan merupakan cara memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang disuntikan. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan skin test atau tes terhadap reaksi alergi jenis obat yang akan digunakan. Yang kedua, tujuan injeksi intrakutan. Yang pertama, agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan-lahan. Yang kedua, pasien mendapat pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Yang ketiga, memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat. Yang keempat, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. Yang kelima, menghindari pasien dari efek alergi obat atau dengan skin test. Yang keenam, digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan. Yang ketujuh, pemberian vaksinasi. Yang ketiga, lokasi injeksi intrakutan. Yang pertama, lengan bawah bagian atas. Yang kedua, dada bagian atas. Yang ketiga, punggung bagian atas di bawah skapula. Yang keempat, lokasinya yang ideal adalah lengan bawah dalam dan punggung bagian atas. Indikasi injeksi intrakutan. Yang pertama, pasien yang membutuhkan tes alergi atau mantau tes. Yang kedua, pasien yang akan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, mengalihkan diagnosa penyakit. Yang keempat, sebelum memasukkan obat. Yang kelima, pasien yang tidak sadar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Naina. Kemudian, kontraindikasi injeksi intrakutan, yaitu pada pasien yang mengalami infeksi pada kulit. Yang kedua, pasien dengan kulit terluka. Yang ketiga, pasien yang sudah dilakukan skin test. Yang keempat, pasien yang alergi. Kemudian, tindakan injeksi intrakutan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang dipersiapkan adalah daftar buku obat atau catatan, jadwal pemberian obat. Kemudian, obat dalam tempatnya. Kemudian, spuit 1 cc atau spuit insulin atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada kapas alkohol dalam tempatnya. Yang kelima, ada cairan pelarut. Yang keenam, ada bak steril dilapisi kaca steril atau tempat spuit. Kemudian jarum sesuai kebutuhan. Kemudian perlak dan alas dan nirbecken atau bengkok. Yang terakhir, handscoon. Prosedur kerjanya. Yang pertama, persiapan, yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat. Yang kedua, menjaga pasien. Yang ketiga, memberikan posisi yang nyaman pada pasien. Kemudian, tindakannya. Yang pertama, cuci tangan.
Yang kedua, berdiri di sebelah kanan pasien. Yang ketiga, bebaskan daerah yang akan disuntik. Bila menggunakan baju lengan panjang, buka dan naikkan. Yang keempat, pasang perlak atau pengalas di bawah bagian yang disuntik. Yang kelima, buka obat dengan cara. Jika obat berupa flakon atau vial, yang pertama dilakukan adalah buka tutup metal. Lakukan disinfeksi tutup karet dengan kapas alkohol. Apabila sediaan obat dalam flakon masih berupa bubuk, larutkan dengan aquabides sebanyak yang tercantum pada petunjuk penggunaan obat. Yang kedua, isap udara sebanyak cairan yang diperlukan. Tusuk jarum dengan posisi bafel tegak. Suntikkan udara ke dalam flakon. Balik flakon dengan tangan kiri, memegang flakon dengan ibu jari dan jari tengah. Sedangkan tangan kanan memegang ujung barel dan plunger. Jaga ujung jarum di bawah cairan. Biarkan tekanan udara membantu mengisi obat dalam keadaan spuit. Setelah selesai, tarik jarum dari flakon. Jika obat berupa ampul, yang pertama dilakukan adalah ketuk obat yang ada di ujung ampul. Patahkan leher ampul dengan tangan menggunakan kain kasa. Yang kedua, masukkan jarum ke dalam ampul. Isap obat. Jaga ujung jarum berada di bawah cairan. Setelah selesai, tarik jarum dari ampul. Kemudian, buang udara dalam spuit. Tutup kembali, kemudian masukkan ke dalam bak injeksi. Desinfeksi dengan kapas alkohol pada daerah yang akan disuntik. Kemudian tegangkan daerah yang akan disuntik dengan tangan kiri. Lalu lakukan penusukan dengan lubang menghadap ke atas yang sudutnya 15-20 derajat terhadap permukaan kulit. Lalu semprotkan obat hingga menjadi gelembung. Kemudian tarik spuit dan tidak boleh dilakukan masase. Kemudian setelah penyuntikan, area penyuntikan tidak boleh didesinfeksi. Kemudian rapikan pasien. Lalu cuci tangan dan mendokumentasikan tindakan. Bila injeksi intrakutan dilakukan untuk tes antibiotik, lakukan penandaan pada area penyuntikan dengan melingkari area penyuntikan dengan diameter kira-kira 1 inci atau diameter 2,5 cm. Penilaian reaksi dilakukan 15 menit setelah penyuntikan. Nilai positif yang terdapat tanda-tanda rubor, dolor, kalor melebihi daerah yang sudah ditandai, artinya pasien alergi dengan antibiotik tersebut. Bila injeksi ditujukan untuk Mantoux test, tuberkulin test, dan dinilai hasilnya dalam 2-3 kali 24 jam. Positif bila terdapat rubor, dolor, kalor melebihi diameter 1 cm pada area penyuntikan. Kemudian catat reaksi hasil pemberian obat atau tes obat, tanggalnya, waktunya, dan jenis obatnya. Kemudian evaluasi respon klien terhadap obat. Poin C yaitu evaluasi. Yang pertama, evaluasi respon klien terhadap zat uji. Berapa obat yang digunakan dalam pengujian dapat menyebabkan alergi. Misal obat antidot, misalnya epinefrin, mungkin perlu diberikan. Kemudian, evaluasi keadaan lokasi injeksi dalam 24 atau 48 jam, bergantung pada uji yang dilakukan, ukur area kemerahan, dan indurasi dalam milimeter pada diameter terlebar dan dokumentasikan. Kemudian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erik. Selanjutnya, keuntungan injeksi IC intrakutan. 1. Suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. 2. Bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. 3. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Selanjutnya ada kerugian injeksi IC intrakutan. 1. Apabila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditarik lagi. Ini berarti pemusnahan obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksik maupun kelebihan dosis
karena ketidakhati-hatian dan sukar dilakukan. 2. Tuntutan sterilisasi sangat ketat. 3. Memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi. 4. Adanya risiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit saat penyuntikan. Kesimpulannya, memberikan obat melalui suntikan intrakutan atau intradermal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Injeksi intrakutan dimasukkan langsung ke lapisan epidermis tepat di bawah stratum corneum, umumnya berupa larutan atau suspensi dalam air volume yang disuntikan sedikit 0,1 sampai 2 ml. Digunakan untuk tujuan diagnose indikasi untuk injeksi intrakutan, yaitu pasien yang membutuhkan tes alergi, pasien yang akan melakukan vaksinasi, menegakkan diagnosa penyakit, dan dilakukan sebelum memasukkan obat. Kontraindikasinya ialah pasien yang mengalami infeksi pada kulit, pasien dengan kulit terluka, dan pasien yang sudah dilakukan skin test. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang disampaikan oleh saudara Yulita tadi pada slide indikasi, yaitu pengertian dari mengalihkan diagnosa penyakit itu. Pengertian dari mengalihkan diagnosa penyakit itu bagaimana, Pak? Bagaimana, teman-teman? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nanda dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pasien sudah mengetahui kalau IC itu sakit, bagaimana Pak kita sebagai perawat menanggapi pasien tidak mau IC karena dia sudah mengetahui kalau IC itu sakit? Bagaimana kita mengetahui sedangkan IC itu sangat diperlukan untuk ke pasien untuk dilakukan pengobatan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, saya sudah mendapat
mendapatkan data ada 36 orang yang hadir pada pagi hari ini. 1 orang belum ada konfirmasi kehadiran, tapi saya belum tahu atas nama siapa, belum dicek. Baik, selanjutnya silakan kepada kelompok yang mewakili untuk mempresentasikan materinya. Untuk presentasi kelompok, saya ingatkan maksimal 15 menit saja ya. Nanti akan saya ingatkan kalau memang waktunya sudah habis atau selesai. Silakan.
Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemberian obat melalui intrakutan. Kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama Yulita, saya sendiri. Yang kedua Naina. Yang ketiga Akbar Aswiantoro. Yang keempat Ega Yuli Kartika. Yang kelima Erik Ramdhani. Yang pertama pengertian. Memberikan obat melalui suntikan intrakutan dan intrademal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Injeksi intrakutan dimasukkan langsung ke lapisan epidermis tepat di bawah stratum corneum. Intrakutan merupakan cara memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Intrakutan biasanya digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang disuntikan. Hal tersebut bertujuan untuk melakukan skin test atau tes terhadap reaksi alergi jenis obat yang akan digunakan. Yang kedua, tujuan injeksi intrakutan. Yang pertama, agar obat dapat menyebar dan diserap secara perlahan-lahan. Yang kedua, pasien mendapat pengobatan sesuai program pengobatan dokter. Yang ketiga, memperlancar proses pengobatan dan menghindari pemberian obat. Yang keempat, membantu menentukan diagnosa terhadap penyakit tertentu, misalnya tuberkulitis. Yang kelima, menghindari pasien dari efek alergi obat atau dengan skin test. Yang keenam, digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan. Yang ketujuh, pemberian vaksinasi. Yang ketiga, lokasi injeksi intrakutan. Yang pertama, lengan bawah bagian atas. Yang kedua, dada bagian atas. Yang ketiga, punggung bagian atas di bawah skapula. Yang keempat, lokasinya yang ideal adalah lengan bawah dalam dan punggung bagian atas. Indikasi injeksi intrakutan. Yang pertama, pasien yang membutuhkan tes alergi atau mantau tes. Yang kedua, pasien yang akan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, mengalihkan diagnosa penyakit. Yang keempat, sebelum memasukkan obat. Yang kelima, pasien yang tidak sadar. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Naina.
Kemudian, kontraindikasi injeksi intrakutan, yaitu pada pasien yang mengalami infeksi pada kulit. Yang kedua, pasien dengan kulit terluka. Yang ketiga, pasien yang sudah dilakukan skin test. Yang keempat, pasien yang alergi. Kemudian, tindakan injeksi intrakutan. Yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang dipersiapkan adalah daftar buku obat atau catatan, jadwal pemberian obat. Kemudian, obat dalam tempatnya. Kemudian, spuit 1 cc atau spuit insulin atau sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, ada kapas alkohol dalam tempatnya. Yang kelima, ada cairan pelarut. Yang keenam, ada bak steril dilapisi kaset steril atau tempat spuit. Kemudian jarum sesuai kebutuhan. Kemudian perlak dan alas dan nirbecken atau bengkok. Yang terakhir, handscoon. Prosedur kerjanya: yang pertama, persiapan, yaitu menjelaskan tujuan dan prosedur pemberian obat. Yang kedua, menjaga pasien. Yang ketiga, memberikan posisi aman pada pasien. Kemudian, tindakannya: yang pertama, cuci tangan. Kalor melebihi daerah yang sudah ditandai. Kemudian setelah penyuntikan, area penyuntikan tidak boleh didesinfeksi. Kemudian rapikan pasien. Lalu cuci tangan dan mendokumentasikan tindakan. Bila injeksi intrakutan dilakukan untuk tes antibiotik, lakukan penandaan pada area penyuntikan dengan melingkari area penyuntikan dengan diameter kira-kira 1 inci atau diameter 2,5 cm. Penilaian reaksi dilakukan 15 menit setelah penyuntikan. Nilai positif yang terdapat tanda-tanda rubor, dolor, kalor melebihi daerah yang sudah ditandai, artinya pasien alergi dengan antibiotik tersebut. Bila injeksi ditujukan untuk Mantoux test, tuberkulin test, dan dinilai hasilnya dalam 2-3 kali 24 jam. Positif bila terdapat rubor, dolor, kalor melebihi diameter 1 cm pada area penyuntikan. Kemudian catat reaksi pemberian, hasil pemberian obat atau tes obat, tanggalnya, waktunya, dan jenis obatnya. Kemudian evaluasi respon klien terhadap obat. Poin C, yaitu evaluasi. Yang pertama, evaluasi respon klien terhadap zat uji. Berapa obat yang digunakan dalam pengujian dapat menyebabkan alergi. Misal obat antidot, misalnya epinefrin, mungkin perlu diberikan. Kemudian, evaluasi keadaan lokasi injeksi dalam 24 atau 48 jam, bergantung pada uji yang dilakukan, ukur area kemerahan, dan indurasi dalam milimeter pada diameter terlebar dan dokumentasikan. Kemudian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erik. Jaga ujung jarum berada di bawah cairan. Setelah selesai, tarik jarum dari ampul. Lakukan 15 menit setelah penyuntikan. Kemudian evaluasi respon mungkin perlu diberikan. Kemudian evaluasi keadaan lokasi injeksi dan
Selanjutnya, keuntungan injeksi IC intrakutan. 1. Suplai darah sedikit sehingga absorpsi lambat. 2. Bisa mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu. 3. Memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Selanjutnya ada kerugian injeksi IC intrakutan. 1. Apabila obat sudah disuntikan, maka obat tersebut tidak dapat ditahan lagi. Ini berarti pemusnahan obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksik maupun kelebihan dosis karena ketidakhati-hatian dan sukar dilakukan. 2. Tuntutan sterilisasi sangat ketat. 3. Memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi. 4. Adanya risiko toksisitas jaringan dan akan terasa sakit saat penyuntikan. Kesimpulannya, memberikan obat melalui suntikan intrakutan atau intradermal adalah suatu tindakan membantu proses penyembuhan melalui suntikan ke dalam jaringan kulit atau intradermis. Injeksi intrakutan dimasukkan langsung ke lapisan epidermis tepat di bawah stratum corneum, umumnya berupa larutan atau suspensi dalam air volume yang disuntikan sedikit 0,1 sampai 2 ml. Digunakan untuk tujuan diagnose indikasi untuk injeksi intrakutan, yaitu pasien yang membutuhkan tes alergi, pasien yang akan melakukan vaksinasi, menegakkan diagnosa penyakit, dan dilakukan sebelum memasukkan obat. Kontraindikasinya ialah pasien yang mengalami infeksi pada kulit, pasien dengan kulit terluka, dan pasien yang sudah dilakukan skin test. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya yang disampaikan oleh
saudara Yulita tadi pada slide indikasi, yaitu pengertian dari mengalihkan diagnosa penyakit itu. Pengertian dari mengalihkan diagnosa penyakit itu bagaimana, Pak? Bagaimana, teman-teman? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nanda dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, kalau misalnya pasien sudah mengetahui kalau IC itu sakit, bagaimana Pak kita sebagai perawat menanggapi pasien tidak mau IC karena dia sudah mengetahui kalau IC itu sakit? Bagaimana kita mengetahui sedangkan IC itu sangat diperlukan untuk ke pasien untuk dilakukan pengobatan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Rizky. Jadi kalau menurut saya, mengalihkan diagnosa itu misalnya pasien awalnya itu sudah menderita gatal-gatal, tapi gatal-gatal itu tidak diketahui penyebabnya. Kemudian setelah dilakukan skin test, ternyata dia itu bukan karena penyebab lain, ternyata dia alergi antibiotik tersebut. Jadi bisa diketahui gitu penyebabnya itu dari mana setelah dilakukan skin test. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akbar Aswiantoro dari kelompok 2. Saya ingin menjawab pertanyaannya Rina. Tadi pertanyaannya, jika pasien tahu IC itu sakit dan menolak, padahal IC itu sangat dibutuhkan oleh pasien. Jadi menurut saya, kita bisa jelaskan lagi sekali lagi prosedurnya dan tujuannya tentang pemberian IC kepada pasien dan keluarga pasien. Tapi jika pasien tetap menolak, kita bisa kasih surat pernyataan penolakan tindakan pada pasien. Terima kasih. Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih Akbar. Baik Pak, saya sudah paham. Terima kasih untuk jawabannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulita, saya dari kelompok 2, akan menjawab pertanyaan dari Mila, yaitu mengapa setelah dilakukan penyuntikan area tidak boleh disinfeksi. Jadi menurut saya, disinfeksi itu adalah tindakan melakukan steril pada area yang akan disuntik. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan penyuntikan, lalu kita disinfeksi, maka nanti alkoholnya bisa terkena dengan obat yang sudah kita masukkan ke bawah kulit, yaitu di intrakutan. Nah, jadi dapat mengurangi efek kerja dari obat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Ramadhani dari kelompok 2. Ini pertanyaan Saipul kan, pasien yang ingin dilakukan IC tapi lokasi pada kulitnya ada permasalahan, misalnya luka. Misalnya di tangan kiri ada luka, sedangkan di tangan kanan tidak ada luka. Itu bisa di tangan kanan kita melakukan penyuntikan IC. Tapi apabila kedua tangan ada lukanya, kita bisa lihat di mana posisi yang bisa kita lihat itu aman dari luka itu, jauh mungkin, supaya bisa untuk menyuntik. Itu menurut saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Yoga. Jika dilakukan injeksi intrakutan itu memang akan terasa sakit. Tapi tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan atau untuk mengalihkan pasien agar tidak terasa nyeri, yaitu misalnya kita distraksi, kita ajarkan napas dalam kepada pasien. Itu semua untuk menghilangkan rasa nyeri, atau setidaknya pasien itu nggak terlalu mikirin nyeri yang dirasakannya. Terima kasih. Saya Yulita dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Lokasi injeksi intrakutan bisa pada bagian dada atas.
Itu sama saja efektifnya dengan lengan. Jika lengan pasien terdapat luka, maka bisa digunakan penyuntikan pada bagian dada atas. Dan itu tesnya sama saja dengan contohnya pada pemberian vaksinasi, skin test, dan sesuai dengan tujuan injeksi intrakutan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mega Esi Marsoli Sihaan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tadi kan kata Naina semprotkan obat hingga menjadi gelembung. Saya bingung yang disemprotkan obat hingga menjadi gelembung ini karena pemikiran saya kalau gelembung berarti ada udaranya. Apakah boleh? Ya saya tahu kalau ada oksigen atau udara itu tidak boleh disuntikan. Tapi ini menjadi gelembung ini seperti apa ya? Udah situ aja, terima kasih. Baik, saya Naina. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Jadi yang dimaksudkan gelembung itu di bagian kulitnya, Meg. Disemprotkan sampai bagian kulitnya itu berbentuk gelembung, bukan yang ada di spuitnya, bukan ada udara di spuit atau seperti yang dimaksudkan Mega, tapi gelembung itu ada di kulitnya. Harus sampai gelembung, baru sampai terisi cairan obatnya, baru sudah selesai. Kayak gitu kalau skin test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizkia. Misalnya, pada bayi yang meronta-ronta, bagaimana tindakannya? Karena injeksi ini harus dilakukan pada bayi tersebut, kita memberitahu dulu kepada ibu dari anak tersebut tindakan yang harus kita lakukan kepada bayinya. Misalnya kita tuh nggak sendirian, misalnya minta tolong kepada perawat yang lain untuk dipegangin tangannya, kakinya, karena IC ini harus kita lakukan kepada bayi tersebut. Perkenalkan, nama saya Yulita, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Nurtang. Vaksinasi melalui IC ini dilakukan sesuai dengan prosedur intrakutan, yaitu menyuntikannya 15-30 derajat. Dan vaksinasi pada IC biasanya yaitu vaksin BCG. Perkenalkan, nama saya Yulita, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Nurtang. Vaksinasi melalui IC ini dilakukan sesuai dengan prosedur intrakutan, yaitu perkenalkan, nama saya Yulita, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Nurtang. Vaksinasi melalui IC ini dilakukan sesuai dengan prosedur intrakutan, yaitu menyuntikannya 15-30 derajat. Dan vaksinasi pada IC biasanya yaitu vaksin BCG.
Baik ya, jadi perkuliahan kita hari ini sudah berjalan dengan sangat baik sekali dan saya salut dengan seminar pada hari ini karena mahasiswa sangat antusias, baik yang bertanya maupun yang menjawab pertanyaan dari penyaji. Oke, jadi tadi ada kurang lebih 9 pertanyaan dan semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik oleh kelompok. Jadi saya tidak perlu mengulangi kembali jawaban-jawaban tersebut. Pada intinya semua jawaban tersebut benar ya, tadi yang sudah dijelaskan. Baik pertanyaan yang Piki, Nila, Rina, Saipul, Dewi, Yoga, tadi kemudian Mega, Nurtang, dan Rizkia. Semua dijawab dengan sangat baik. Nah, demikianlah perkuliahan seminar kita pada hari ini. Karena waktunya terbatas, dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasi saudara dalam kegiatan seminar ini. Dan nanti secara detail teknisnya bagaimana, prakteknya akan kita lanjutkan nanti ya setelah perkuliahan ini, dan kita akan atur kembali bagaimana teknisnya. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi saudara. Kita akhiri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.